Cek lek udah sing powe. Saya kok emang konten. Kode met. Selamat siang, kontainer. Tapi ini bukan kontainer yang bawa barang-barang. Nang kana nang jaba kae sing gede-gede, sikilana rolas 4 likur. Ini konten asli. Bahwa konten MDTV siang hari ini mengulik pengusaha sapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis tekanan kene kaya gue. Alhamdulillah. Keprimen kabar Kang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Sukses selalu. Sukses selalu. Baik Bapak Gun yang saya hormati, kami sengaja memang mengundang sampean itu ke konten kami ini, tidak lain tidak bukan ingin mengulik atas keberhasilan sampean khusus di bidang persapian peternakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti kami juga ingin minta apa kiat-kiat dari sampean untuk memotivasi orang-orang di luar sana yang selama ini mungkin mencibir kalau kita menjadi peternak nista kelambine kotor ya kayak gitu ya. Padahal anak-anaknya pada orang ngerti kae. Orang ngerti. Memang bajingan tok di sini nang japa kae anak-anak. Orang pada ngerti. Lah sampean sing wis dadi berhasil kayak gue nyong juga kepengin kayak Rika. Kayak gue. Rika maring dindi ora kudanan, ora kepanasan, beda karo nyong. Yakin gue lah temenan kok. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pak Gun. Sampean ini kan menjadi pelaku usaha ternak sapi itu kan menurut yang saya ketahui cukup lama. Ya. Itu berapa tahun Pak Gun? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan YouTuber ini. Dengan YouTuber kami. Ya. Nama saya Pak Gunanto. Saya kebetulan usaha di bidang penggemukan sapi. Kalau menurut pertanyaan dari teman saya tadi host atau horse? Pokoknya kalau horse jalan, horse kuda, wis pokoknya terserah bain lah. Ya. Mungkin channel wong ndelodok kabeh kok. Ya. Itu saya mulai tahun 2013, Pak. Jadi saya itu termotivasi dari awalnya saya itu petani. Tani saya, Pak. Tani. Kalau saya ceritakan dari awal banyak. Ya mungkin poin-poinnya aja. Ya, poinnya saya dari tani. Saya melihat di Samarinda ini banyak rumput, artinya hijauan pakan ternak itu yang melimpah. Terus saya sekilas dalam pikiran itu muncul gagasan bagaimana rumput ini jadi uang. Tapi kalau rumput ini jadi uang, kalau cuma diproses, diolah, pakai mesin, pakai apa, saya kira kurang efisien saya. Terus akhirnya saya punya pemikiran tuh, wah ini rumput ini bisa jadi uang dengan cara dikasih makan sapi. Nah setelah itu ada gagasan, kemudian saya melihat di program gubernur waktu itu Mas. Program gubernur Bapak Awang Faruk SH. Tahun 2013 itu ada pencanangan di situ Kaltim 2 juta ekor sapi. Nah saya tertarik sekali itu dengan kata-kata Kaltim 2 juta ekor sapi itu maksudnya apa? Ternyata pemerintah daerah Kalimantan Timur ini punya keinginan bahwa Kaltim itu suatu saat nanti tidak menjadi pengimpor sapi, mendatangkan sapi, melainkan penghasil. Nah, tapi menghasilkan sapi sendiri lokal dari Kalimantan Timur. Ternyata seperti itu. Nah, dari situ saya menemui dinas peternakan kota dengan PPL-PPL-nya, penyuluhnya. Ternyata ada bantuan sapi, breeding, sama penggemukan dari pemerintah provinsi, khususnya peternakan provinsi, dinas peternakan provinsi. Itu ada.
Akhirnya saya dapat bantuan sapi di 2013 itu betina 36 ekor, jantan 4 ekor. Total keseluruhan 40 ekor, saya membentuk kelompok tani. Waktu itu ada 2 kelompok tani bentukan kami, yaitu Lubuk Makmur sama Tani Makmur. Dapatlah bantuan 40 ekor sapi, kemudian kita budidayakan. Kita budidayakan di 2016 kami sudah agak kelihatan hasilnya selama 3 tahun. Ya. Agak ada peningkatan sehingga kami dilirik oleh Bank Indonesia untuk jadi petani binaan. Oh, iya, itu sejarahnya. Setelah di 2016 itu Bank Indonesia masuk dengan memberikan bantuan-bantuan semacam pelatihan-pelatihan, juga infrastruktur. Nah, itu pelatihan-pelatihan termasuk kelembagaan, manajemen pakan, manajemen ternak, manajemen organisasi. Nah, itu diberikan semua sama Bank Indonesia. Termasuk infrastruktur, yaitu kandang, terus alat pendukung. Contohnya seperti unit pengolahan pupuk organik. Nah, itu. Setelah itu MOU lah Bank Indonesia dengan pemerintah Kota Samarinda. Pada waktu itu diwakili oleh Bapak Syahri Jaang. Di 2016 itu. Dari situ mulai berkembang. Yang awalnya 40, kemudian 1 tahun menjadi 70, kemudian 2 tahun berkembang lagi menjadi 90. Allah, subhanallah. Dan seterusnya. Sampai sekarang ini di 2024 sudah jalan 11 tahun ya. Iya, 11 tahun. 11 tahun ya. Iya. Sudah mencapai 300 ekor. Subhanallah, luar biasa. Ya. Oke. Jadi ini inspiratif sekali nih yang disampaikan oleh Pak Gun. Ya. Tadi berangkat dari pemikiran bahwa jujur Pak Gun kan dari Jawa kira-kira ya. Ya, ya dari Jawa. Melihat fenomena di Kalimantan tadi kalau saya tangkap bahwa betapa banyaknya rumput yang hijau-hijau itu ya, tidak bisa dimanfaatkan. Pemikiran dari sana. Tadi ya, Pak Gun menyampaikan bahwa background-nya kan dari petani. Ya. Kalau boleh saya tahu petani apa nih? Saya hortikultura, Pak. Hortikultura. Hortikultura itu saya hanya bertani di seputaran sayur mayur. Contoh seperti bayam, kangkung, terus sawi, cabai, tomat, kacang panjang, buncis dan lain sebagainya itu. Jadi bukan ke tanaman pangan ya, Pak. Karena gitu. Di pertanian kan ada dipilah-pilah itu. Betul. Ada hortikultura, ada tanaman pangan, ada tanaman produksi. Kami di hortikultura. Karena kebutuhan sayur mayur khususnya bayam, kangkung, sawi dan sejenisnya itu kalau di Samarinda ini cukup terbuka lebar. Oke Pak Gun, ngomong-ngomong ya. Ngawali biasanya kan pasti anak kendala. Ada. Ya, kira-kira kendala yang dihadapi oleh Pak Gun ketika itu sampai sukses, ada tingkat kejenuhan nggak ketika itu? Tadi sepintas juga ternyata juga berdirinya ini kan ada keterlibatan istilahnya dalam hal ini instansi pemerintah yang kebetulan itu peluangnya ditangkap oleh Pak Gun adalah programnya gubernur bahwa ada bantuan sapi. Ya, ini tadi disebutkan oleh Pak Gun mendirikan 2 kelompok tani ternak ya. Nah, itu masing-masing kelompok ternak itu berapa orang? Atau sistemnya itu gimana di dalamnya itu? Nah, jadi awalnya memang kalau kita mau mengacu ke dinas, itu memang kita harus punya organisasi. Di dalam pertanian itu organisasi yang diakui atau yang disetujui oleh dinas pertanian kan tentunya kelompok tani. Nah, jadi kami mendirikan kelompok tani awalnya 1, namanya Lubuk Makmur. Tapi anggotanya itu terlalu banyak. Ada sampai 40 lebih. Sehingga disarankanlah oleh dinas, ini kebanyakan anggotanya Pak, jadi harus dipecah menjadi 2. Kegemukan mungkin gitu ya. Kegemukan, ya harus dirampingkan, dipecah jadi 2 kepengurusan supaya enak untuk pemantauan. Jadi kita pecahlah jadi 2. Tapi di sini dalam arti 2 tapi tetap 1. Oh, maksudnya 2 tetap 1,
Pak Gun ini memposisikan membawai dua kelompok ini maksudnya? Tidak, dua tetap satu ini kita jadikan dua dengan dua ketua, dengan dua sekretaris, dengan dua bendara, dengan dua nama yang hampir mirip-mirip ya. Iya. Tani Makmur sama Lubumalo. Tapi artinya tetap satu misi. Artinya tetap satu misi, yaitu adalah untuk membangun wilayah kita khususnya di RT 19. Oke Pak Gun. Itu. Ini yang Pak Gun geluti sekarang, ini kan kurang lebih sudah 11 tahun ya. Ya. Nah, yang perlu kami sampaikan, tolong kopi nih Mas. Oh iya, pesan kopi. Tapi aku nggak pesan kopi Mas, aku teh aja. Ini kalau ada teh susu, kalau nggak ada ya teh. Tahun tuan rumah itu mbok yang iya gitu loh. Anggaran Tapi tamu. kan ngomong aja. Terus ngomong nggak ngopi, nggak lancar. Ya mulane sih digaweng aja takon terus, gawe mburi, gawe mengene kayak gue. Ya sampai nyongat ngomong arep takon maning bingung karo Pak Gun. Iya. Tapi tak ngerti-ngerti sih lah. Konsepnya lalu. Ini manis apa pahit? Oh, dobel iki memang kok. Manis. Iya. Nanti kalau nggak manis nyawang bakule we. Tempeleng sisan gua. Bakule koyo ngono lah Rewan. Ya itu jadi. Manis kondi. Ya lanjut. Nyambung maning ki Mas. Oke. Yang mau manggil Mas iki manggil Pak. Iku ora apa-apa ya lah. Ora apa-apa. Wong kancane dewek. Oh, kancane dewek. Oke ya. Jadi terkait misalnya tadi ternak. Kemudian tadi juga liku-likunya yang belum dijawab ini Mas. Siap. Yang di awal. Oke. Liku-likunya keberimen ki lho Mas. Oke. Liku-likunya kalau orang hidup itu kan mesti harus belok kanan, belok kiri, Bener. jalan lurus. Ya. Asal jangan noleh ke belakang. Ini kayak Kartonono. Oh iya. Spion musim barai api. Wah, itu nggak boleh. Nggak usah nengok ke belakang, nggak usah. Pokoknya kita tatap aja masa depan. Nah, kita tatap masa depan. Kalau liku-liku pasti ada. Tidak ada orang istilahnya hidup ini tanpa lika-liku, tidak ada. Karena orang jalan aja mau ke pasar segiri itu kita harus belok kanan, belok kiri. Kalau cuma lurus aja malah nggak sampai. Iya. Nah, ki liku-liku sing sampai siki istilahnya esi menjarem nang ati. Liku-liku apa gue? Masalah peternakan sapi. Kalau itu nanti dulu.